Waktu itu jam 6, saya tidak tahu ada bencana. Jadi seperti naik turun, naik turun, naik turun. Saya tidak dengar suara orang minta saya untuk pergi ke sana, ke sana, ke sana. Jadi saya tunggu dulu. Kemudian lanjut lagi, gempanya tambah kuat lagi, goyang lagi. Kemudian di sebelahnya itu jatuh, mamaku panggil saya untuk ayo lari, lari, lari. Perasaannya ya panik lah. Ya, takut, panik karena kami juga tidak tahu pusat gempanya di mana, kita mau larinya kemana. Akhirnya ikut arus saja. Sangat gugup, dengan sangat takut, panik ya, macam-macam itu. Dari situ lari lagi saya pakai motor ya. Pakai motor tuh ya asal jalan aja, karena kalau mau kenceng nggak bisa, tetap nggak bisa kan. Oh, jalan kan udah banyak debu tuh. Jadi kami memang belum bisa menangani secara maksimal para pengungsi, terlebih saudara-saudara kita yang difabel maupun lansia. Warga yang sama-sama di pengungsian, mereka tidak mampu membantu orang tersebut atau disabilitas tersebut dengan alasan karena untuk memenuhi kebutuhan pribadinya kan harus mengangkat. Nah, ternyata memang kursi rodanya tidak dibawa ke pengungsian. Disabilitas dengan alat bantu, kemudian alat bantunya dipisahkan dari orangnya, itu akan sangat menambah kesulitan. Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari. Korban jiwa, hancurnya infrastruktur, trauma psikologis merupakan beberapa dampak dari bencana. Indonesia sudah memiliki payung hukum dalam upaya penanggulangan bencana. Masyarakat diharap akan lebih siap jika suatu saat bencana terjadi. Namun, sudahkah semua pihak dilibatkan dalam penanggulangan bencana? Pelibatan penyandang disabilitas dan tentang orang lanjut usia merupakan hal yang sangat penting di dalam penanggulangan bencana. Mengingat kelompok penyandang disabilitas dan orang lanjut usia dengan hambatan memiliki potensi risiko lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Hal inilah mendorong bagi kami untuk menjalankan program yang berjudul Partner for Inclusion, Localizing Inclusive Humanitarian Response atau sering disingkat dengan PAYONER. Semua pihak seharusnya dilibatkan agar tidak ada lagi yang tertinggal dengan menciptakan penanggulangan bencana yang inklusif. Di sini, oke, tepuk tangan. Siapa saja yang terlibat di dalam penyelenggaraan program PAYONER? Di tingkat nasional, ini ada sebuah konsorsium atau kemitraan antara lembaga ASB dan juga ada HRI, juga ada RDA, ada audisi, melakukan kolaborasi bersama di level ini disebut sebagai manajemen dari Project PAYONER. Lembaga kami di dalam PAYONER itu adalah mengevaluasi keberjalanan PAYONER dari mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap monitoring PAYONER. Kata kunci dalam program Pioneer itu adalah inklusi. Nah, kami ingin memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang arti dari inklusi. Bagaimana memahami inklusi? Tentunya harus dipahami terkait mengenai hak asasi manusia, terkait juga mengenai ragam disabilitas dan cara berinteraksi dengan disabilitas. Selain itu, orang juga harus memahami tentang aksesibilitas, akomodasi yang layak, serta bagaimana agar
penyandang disabilitas dan lansia ini tetap dilibatkan dalam pembangunan. Peran HFI adalah menjadi mediator ya antara teman-teman dari lembaga kemanusiaan di tingkat daerah. Di Magelang kita kolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia. Terus kemudian untuk di Sigi kita kolaborasi dengan DMC Dompet Duafa. Jadi kita sebagai forum lembaga kemanusiaan di Indonesia kita mengajak lembaga kemanusiaan untuk meningkatkan kapasitas lembaga disabilitas dan lembaga lanjut usia. Pioneer adalah mekanisme inovatif untuk pelokalan respon kemanusiaan dan kesiapsiagaan. Ada 3 komponen yakni peningkatan kapasitas, partisipasi bermakna, dan kemitraan yang setara. Ketiga komponen tersebut merupakan bagian dari 7 dimensi pelokalan yang dikembangkan Start Network dan diterapkan dalam Pioneer. Pendanaan, koordinasi, peningkatan kapasitas, kemitraan setara dan berkualitas, visibilitas, kebijakan, revolusi partisipasi. 1. Kemitraan yang setara, di mana organisasi disabilitas bersama dengan organisasi orang lanjut usia melakukan atau menjalin kemitraan dengan organisasi kemanusiaan lokal dan juga organisasi perangkat daerah. Nomor kedua, selain kemitraan yang setara, peningkatan kapasitas. Selain di dalam menjalin kemitraan, dibangunlah atau dilakukanlah berbagi pembelajaran atau pembagian pengetahuan. Sehingga di dalam Pioneer ini telah merumuskan sebuah modul. Ada 5 work package. Work package ini yang kita develop untuk meningkatkan kapasitas dalam upaya membangun model Pioneer. Nomor ketiga, cakupan nomor ketiga adalah partisipasi bermakna. Ketika peningkatan kapasitas sudah dilakukan dan kemitraan telah terjalin, maka secara otomatis partisipasi bermakna terhadap kelompok penyandang disabilitas dan organisasi atau perwakilan orang lanjut usia semakin meningkat. Dengan Pioneer, mitra di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Magelang menjadi subjek dalam penanggulangan bencana yang inklusif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Uji coba pemahaman penanggulangan bencana inklusif dilakukan diantaranya dengan kegiatan simulasi bencana di Desa Bora, Kabupaten Sigi, serta sosialisasi bencana lewat pertunjukan ketoprak di Desa Sumber, Kabupaten Magelang. Setelah memahami tentang inklusi, tentunya kami berharap bahwa organisasi perangkat daerah maupun organisasi kemanusiaan akan tetap melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan juga organisasi lansia sebagai right holder yang memang harus dilibatkan dalam penanggulangan bencana agar tidak ada lagi yang tertinggal. Sementara untuk organisasi penyandang disabilitas dan organisasi lanjut usia, kami juga berharap mereka bisa menjadi agen-agen perubahan di wilayah masing-masing untuk terus menyuarakan tentang inklusi dan partisipasi yang bermakna. Uji coba model Pioneer itu sendiri akan berhenti di bulan September untuk di Kabupaten Sigi dan Magelang. Tetapi harapannya model Pioneer bisa berkembang tidak hanya di Sigi dan Magelang, tetapi juga diuji cobakan di seluruh daerah di Indonesia. Walaupun program Pioneer sudah selesai, ke depan harapannya ini tetap berlanjut dengan kolaborasi dengan multi pihak. Ini akan jadi snowball effect ya, sehingga ke depan akan semakin besar pengaruh inklusi dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Harapan dengan adanya program ini yang pasti adalah gerakan inklusi disabilitas ini akan berkembang, tersebar bukan hanya di desa penerima program. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terbangunnya perspektif konsep inklusi ini di level pemerintahan terutama, karena kebijakan
yang akan sangat berpengaruh ketika tidak didasari dengan pengetahuan dari pemerintah sendiri tentang apa itu konsep disabilitas, itu akan melemahkan gerakan inklusi itu sendiri. Tentunya kami mengharap semua pihak bisa mendorong dan terutama di dalam organisasi perangkat daerah dapat melanjutkan mekanisme atau model pionir ini yang sudah kita bangun. Dan kita mampu replikasi di tempat manapun, di lokasi manapun, karena pelokalan dan yang paling terlokal adalah memberikan ruang partisipasi dan kepemimpinan terhadap organisasi penyandang disabilitas dan orang usia adalah meningkatkan kapasitas dalam rangka untuk mengurangi resiko. Kita tangguh, masyarakat tangguh, semua terlibat, semua selamat. Kalau sederhananya kayak gini, kalau pada saat respon sebelumnya kita itu sudah disiapin nasi yang sudah matang, tinggal keluarin sedikit tenaga makan. Kalau di proses pionir ini memang disuruh masak dulu, sehingga kita belajar juga bagaimana mengelolanya, bagaimana membuat proposal, bagaimana apa yang disebut dengan pitching itu, sampai bagaimana proses evaluasi. Saya coba untuk pelatihan, kemudian saya paham untuk bantu komunikasi, ajar teman-teman tuli untuk bisa paham. Sekarang saya masih kerjasama dengan ASB juga di program pionir. Awalnya saya tidak tahu seperti apa, tapi saya belajar tentang cara simulasi seperti hari ini. Dan saya lihat hasilnya, wow, terima kasih. Pioneer, sebuah pembelajaran tentang pentingnya pelokalan serta pelibatan yang bermakna untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif, berkualitas, dan setara bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.